Oke, halo semuanya. Yang paling penting di bulan Ramadan itu tantangan itu bukan di bulan Ramadan ini sendiri. Ngantuk banget ya sih, Mir. Itu betul. Bukan itu kan di Ramadan kan biasanya ada halangan nih. Tadi itu yang berat tuh rindu, tapi sebenarnya istiqomah di Mira. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bubay Dibalas, selamat datang di Muslimah Inspiring Talk yang episode pertama dan ini bertemakan makna Ramadan dan juga produktivitas seorang muslimah. Dan di sini aku nggak sendirian, di sini aku bersama narasumber yang keren banget nih teman-teman. Dan mungkin aku mau perkenalkan diri dulu kali ya teman-teman. Salam kenal, nama aku Fatimah Fira dari SB Angkatan 60. Dan halo kakak, di sini narasumber kita nih. Mungkin kakak boleh perkenalan dulu nih kak, dari nama dan juga kakak dari jurusan apa sih kak? Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Gita Ifasakina, bisa dipanggil Gita. Aku dari Ilmu Ekonomi Syariah Angkatan 60. Oke, jadi kita sama-sama Angkatan 60 ya. Jadi Betul. mungkin kita manggil nama aja boleh? Iya, kali ya? boleh banget. Oke, jadi Gita ini anak Eksyar teman-teman, jauh-jauh ke SB karena kita undang buat mengisi podcast kita pada hari ini. Yang temanya spesial banget sih, Ramadan, karena kita sekarang juga masih di bulan Ramadan kan ya gitu. Betul banget, mungkin 10 hari terakhir kali ya, mendekati 10 hari terakhir Ramadan. Iya betul, jadi harapannya teman-teman yang setelah menonton ini, teman-teman bisa memaksimalkan lagi untuk amalan ibadahnya dan juga kegiatan produktif lainnya. Betul gitu. banget. Oke, mungkin langsung aja kali ya aku masuk ke pertanyaan pertama gitu ya. Karena tadi tema kita terkait dengan makna Ramadan. Menurut Gita sendiri, Ramadan tuh apa sih Git? Oke, menarik banget nih teman-teman. Menurut aku sendiri, makna Ramadan itu adalah makna di mana momen kita untuk meriset diri nih. Karena di bulan Ramadan ini kita nggak cuma menahan lapar, menahan haus gitu ya, tapi kita juga menahan hawa nafsu kita gitu, mencegah dari perbuatan yang buruk dan sebagainya. Tapi menurut aku juga nih Fir, yang paling penting di bulan Ramadan itu tantangan itu bukan di bulan Ramadan ini sendiri, tapi di bulan selanjutnya. Apakah kebiasaan baik kita bisa berdampak di seterusnya? Oke, jadi tadi kata Gita ya teman-teman, makna Ramadan menurut Gita itu adalah bagaimana pertama kita meriset diri kita, terus bagaimana kita menahan lapar, tapi gak cuma nahan lapar doang, Betul. tapi kita harus bagaimana kita menahan hawa nafsu kita, dan yang terakhir itu bagaimana setelah Ramadan kita ini gitu. Jadi Ramadan kita ini sukses atau tidaknya, mungkin tolak ukurnya ketika kita setelah Ramadan, apakah kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya kita. Betul ya. banget. Oke, jadi Ramadan tuh bukan cuma tentang kita puasa aja teman-teman, tapi bagaimana kita bisa menjadi pribadi diri kita yang lebih baik lagi, gitu. Betul, ya Git ya. Betul banget Fira. Oke, terus tadi kan kita udah mention ya bahwa gimana Ramadan itu menjadi titik riset dari kita masing-masing, diri kita sendiri gitu. Nah kalau dari kita sendiri, gimana sih cara kita mengoptimalkan waktu kita gitu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Oke, buat aku sendiri yang untuk mengoptimalkan di bulan Ramadan sendiri itu kita harus tahu dulu nih mana sih waktu yang paling optimal buat kita sendiri. Kadang lihat sih teman-teman waktu subuh gitu ya, kantuknya tuh ngantuk banget ya sih Mir. Betul, itu udah pasti. Iya kan, jadi bagaimana cara kita melawan rasa kantuk itu, karena menurut aku sendiri gitu ya, abis subuh sampai menjelang zuhur itu adalah waktu yang paling produktif, di mana otak kita masih bisa fresh dan kita bisa belajar segala macam, itu benar-benar oke banget sih buat waktu itu. Oke, jadi menurut kita waktu optimal ya, menurut kita sendiri untuk melakukan kegiatan-kegiatan produktif itu ketika subuh teman-teman. Jadi seharusnya kita nggak tidur loh. Betul. Setelah subuh gitu ya gitu. Oke, karena mungkin karena masih fresh juga dan memang matahari udah terbit gitu ya. Yeah. Kalau misalnya udah malam gitu kan, kayak kita tarawih, isya, udah malam nih kayaknya waktu istirahat lagi. Sedang kita harus bangun lebih pagi lagi. Betul kayak banget. gitu. Tapi kalau dari kita sendiri ada nggak sih waktu yang kan tadi kita mentionnya dari subuh sampai zuhur ya. Tapi kan Ramadan tuh kan kita dari zuhur sampai maghrib juga masih ada dan setelah maghrib juga masih ada. Nah, kira-kira gimana sih cara kita mengoptimalkan di waktu itu juga gitu? Oke, kalau setelah zuhur sampai maghrib kita mengisi waktu buka, menunggu waktu buka gitu. Betul. Ya. Gimana caranya? Aku lebih ke mengisi aktivitas yang ringan gitu. Yang tidak menguras energi banyak gitu. Entah itu membaca, apalagi tilawah Quran sih. Itu pas banget buat dipakai baca gitu kan. Karena mungkin kalau sekali duduk kita tilawah atau jus, kayaknya hawa-hawa nerakanya itu hawa-hawa syaitan itu dapat banget gitu ya. Capek banget. Iya, betul gitu banget. Ya. Jadi kita bisa memanage nih waktunya, misal 2 sampai 3 lembar gitu, kita bisa dibaca entah habis zuhur atau asar atau setelah 5 waktu sholat. Oke, jadi walaupun tadi kita sempat mention bahwa kita banyak
bisa berkegiatan setelah subuh dan zuhur, tapi jangan lupa kita mengisi waktu kita ya setelah zuhur hingga maghrib dan juga setelah maghrib itu sendiri. Betul dengan banget. aktivitas-aktivitas yang memang lebih ringan gitu. Karena emang kayaknya kalau udah siang gitu ya sampai pengen buka itu kayak udah lemes gitu kan ya gitu. Betul ya. banget. Karena satu hal yang penting ya teman-teman, menurut aku itu bukan sebanyak apa kita mengoptimalkan waktu kita, tapi bagaimana cara kita menempatkan waktu optimal itu di waktu yang tepat gitu. Oke, betul. Jadi betul banget sih, aku setuju dengan Gita gitu ya, dimana kita harus bisa memilih dan manage waktu juga ya, mana yang kita bisa push banyak tilawahnya, mana yang kita tilawahnya mungkin bisa 2-3 lembar kayak gitu, agar lebih ringan gitu. Betul banget. Oke, tadi kan udah berkaitan dengan waktu-waktu optimal gitu ya Git, tapi kan ini mungkin masalah umum perempuan gitu ya. Kalau perempuan itu kan di Ramadan kan biasanya ada halangan nih, dan biasanya kalau udah berhalangan, udah haid, itu tuh kayaknya aduh jadi kayak males, merasa tuh kayak aduh Ramadan aku kayaknya nggak bisa produktif lagi deh gitu, karena nggak bisa beribadah gitu kan. Oke, betul banget ya teman-teman. Mungkin rasa sedih itu pasti ada. Terutama aku juga kadang, aduh ya, lagi semangat-semangatnya nih. Tapi kan kita nggak bisa pungkiri ya teman-teman. Iman itu naik dan turunnya. Dan itulah bagaimana cara kita istiqomah. Mungkin kata Dira itu yang berat tuh rindu. Tapi sebenarnya istiqomah di Vira. Oke, yang berat istiqomah ya. Iya betul. Jadi bagaimana cara kita bisa mengoptimalkan ibadah-ibadah kita itu walaupun sedang halangan gitu. Tapi kadang kita itu membatasi ibadah kita tuh hanya sebenarnya ritual aja gitu. Tapi sebetulnya ibadah itu kita bisa dengan sedekah, dengan berzikir, amal sholatnya nggak putus gitu kan ya. Dimana caranya kita tuh bisa meluruskan niat kita untuk memperbaiki diri walaupun sedang halangan gitu. Oke, jadi menurut aku ada poin yang menarik sih Git tadi terkait dengan kita tuh seringkali membatasi diri kita terkait dengan ibadah itu hanya berupa ritual. Betul. Jadi kayak cuma sholat aja gitu ya. Sedangkan sholat kan cuma bisa buat orang-orang yang memang dia sedang nggak berhalangan gitu. Jadi ketika kita membatasi hal itu, kita jadi kayak mungkin ngerasa bersalah banget gitu. Padahal ketika kita melihat mungkin payoff lebih besar ya terkait dengan ibadah itu sendiri, ternyata banyak ya Git. Bisa tadi amal surat gitu, terus bisa juga mendengarkan YouTube ataupun podcast seperti ini gitu ya teman-teman, yang insya Allah bisa menambah keimanan kita juga kayak gitu. Dan kita belajar pun juga termasuk ibadah gitu kan. Betul gitu banget. Karena Islam itu menyeluruh untuk ibadah semuanya teman-teman. Gak cuma ibadah ritual baca Quran atau sholat aja, tapi semua kehidupan kita kalau kita niatkan kepada Allah pasti itu juga masuk ibadah. Nah betul. Jadi apapun yang kita niatkan buat Allah itu akan dimasukkan ya ke dalam kategori ibadah itu sendiri gitu. Betul. Dan bagaimana akhirnya tadi rutinitas kita itu bisa menjadi mengantarkan kita ke pribadi yang lebih baik gitu ya Git ya. Betul ya? banget. Oke, dan mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir juga, karena tadi kita udah mengetahui waktu-waktu optimal dan sekiranya apa ya amalan ibadah yang bisa kita lakuin ketika kita lagi halangan. Dan mungkin dari kita ada nggak tipsnya yang lebih kayak langkah konkretnya bagaimana sih agar kita bisa memaksimalkan Ramadan kita nih di 10 hari terakhir ini nih gitu. Oke, mungkin tips dari aku gitu ya teman-teman. Mungkin yang pertama itu gimana caranya kita tuh melakukan hal-hal yang kecil dulu nih, tapi konsisten gitu. Karena tadi ya yang paling berat itu istiqomahnya. Jadi jangan sampai ibadah Ramadan di bulan Ramadan itu kita melakukan yang berat-berat dulu nih, tapi hanya sekali aja gitu. Tapi lebih baik kita melakukan hal-hal yang kecil tapi konsisten gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu aku biasanya melakukan habit tracker gitu. Dimana caranya kita bisa melihat udah sejauh mana sih ibadah kita di bulan Ramadan ini gitu. Apakah bulan Ramadan itu kita menghiasi dengan ibadah atau dengan kelalaian gitu. Dan yang ketiga itu evaluasi mingguan sih, itu sangat-sangat penting gitu. Karena kan bulan Ramadan itu hanya 1 bulan ya teman-teman. Nah, itu kan 30 hari dan kita melawan dengan hal itu tadi gitu kan. Jadi gimana caranya kita bisa mengevaluasi selama seminggu itu kita kayak gimana sih ibadahnya gitu. Selama seminggu itu kita bagaimana, apakah udah baik ataukah belum gitu. Ketika kita mengetahui evaluasi kita, maka kedepannya kita bisa memperbaiki hal tersebut gitu. Mungkin yang terakhir gitu, mungkin kita lagi di perantauan nih, jauh dari keluarga, jauh dari lingkungan, mungkin related banget ya, kayak vibes Ramadannya kok nggak dapet sih gitu ya. Mungkin seliweran banget ya di sosmed gitu ya. Mungkin karena kita nggak ada nih lingkungan yang kita bisa menuntut atau mendorong kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang rutin gitu. Karena taraweh ini mungkin kayak ibadah malam itu kayak berat banget kalau nggak ada temannya. Iya, kayak aduh tarawih mana banyak iya, gitu betul. kan. Nah, makanya kita butuh banget lingkungan yang oke dan kita cari teman gitu. Benar teman sekosan kah, teman sekamar kah. Ayo dong kita tilawah, ayo dong kita tarawih gitu. Itu sih yang paling pentingnya. Jadi tadi dari kita udah menyebutkan ya terkait dengan langkah-langkah konkret yang bisa teman-teman lakuin nih agar Ramadan lebih produktif. Yang pertama, tadi kita harus
mencoba mencari-cari ibadah yang sekiranya ringan dan bisa kita konsistenkan gitu. Jadi daripada misalnya teman-teman tilawahnya sehari mau 2 juz langsung gitu, tapi kayaknya itu nggak sustain gitu karena ya teman-teman nggak mampu untuk hal itu. Jadi teman-teman bisa milih, oh mungkin 1 juz sehari kali ya gitu, atau mungkin teman-teman bisa mulai mau sholat duha rutin kayak gitu. Terus yang kedua tadi untuk nge-tracknya itu bisa bikin ibadah tracker gitu teman-teman. Kenapa harus di-track? Karena agar kita tahu gitu ya, ketika kita tadi terakhir ada evaluasi mingguan, itu kita tahu bahwa oh ternyata dalam seminggu ini aku kurang produktif nih. Betul banget. Mana yang harus dibenerin gitu ya gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah lingkungan dan juga teman yang mendukung kita untuk lebih semangat Ramadan gitu. Karena Betul emang banget. berat sih teman-teman, kayak vibes Ramadan nih nggak kerasa gitu ya. Terus kayak mau tarawih itu yang biasanya udah malam, apalagi kita perempuan ya, Betul kadang banget. kayak apa di kos aja gitu. Tapi kalau ada teman yang ngajak tuh kayak, ayo kita sholat di Masjid Masjid, Al-Hur iya, gitu ya, gitu. di Masjid Al-Ghif gitu ya. Itu tuh jadi kayak oh iya ya ada temennya dan kita bisa mendapatkan pahala yang lebih banyak sih gitu. Betul banget Vira. Oke, jadi sebenarnya itu aja sih teman-teman bahasan kita ya terkait Ramadan. Semoga kita bisa memaksimalkan Ramadan ini, dan mungkin kalau dari kita adakah closing statement mungkin Git buat penonton di sini? Oke, mungkin sedikit ya, karena kita juga mau memasuki 10 malam terakhir dari mana kita mencari Lailatul Qadar gitu ya. Betul. Semalam di mana lebih baik daripada 1000 bulan gitu ya. Di mana kita terus mencari, dan karena kadang gitu ya kita tuh belum tahu gitu apakah tahun depan kita bertemu lagi dengan Ramadan selanjutnya, kita kan nggak tahu ya umur itu di mana gitu kan. Iya. Mungkin semangat terus teman-teman, mungkin iman dan naik turun itu hal yang wajar, tapi gimana caranya kita tetap istiqomah walaupun kita susah payah gitu dalam ibadah, tapi dengan kita meniatkan untuk beribadah kepada Allah, insya Allah pasti Allah akan bantu gitu. Oke, jadi ya kita harus tahu bahwa emang iman kita tuh naik turun dan mungkin itu akan membuat kita sedih gitu ya, tapi kita harus tahu bahwa ya Allah akan terus menilai proses kita gitu. Betul. Jadi kita terus aja coba untuk istiqomah, dan semoga di 10 malam terakhir aku, Gita dan juga teman-teman semua di sini bisa memaksimalkan, dan kita bisa ketemu juga di bulan Ramadan tahun kedepannya. Gitu. Amin. Mungkin segitu aja dari aku. Terima kasih banyak Gita dan juga teman-teman yang udah nonton. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat buba di bala. Buka di bala.